Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik, yang sudah pelihara hidup kita. Bapak Ibu tadi pagi sudah berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita melakukan seluruh firman Tuhan dengan segala hati kita, dengan segala kesungguhan hati kita. Karena apa yang kita kerjakan semua dilihat sama Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan ada upah besar di surga bagi orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory 210. Subuhan malam ini kita membaca 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kita terus berurutan. Tiap malam kita baca perjanjian baru, besok pagi perjanjian lama. Terus Alkitab yang kita cintai, supaya langkah demi langkah hidup adalah sebuah perjalanan, supaya perjalanan kita menuju ke suatu tempat yang jelas, ke Bukit Sion, ke Gunung Sion, ke jalan ke surga, tempat Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan berkaitan pelayanan Paulus di Troas dan di Makedonia untuk memberitakan Injil Kristus. Semuanya untuk Tuhan Yesus. Termasuk saya memberitakan firman Tuhan pagi malam kepada banyak jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Kristus. Bapak Ibu bersama saya dibawa kepada suatu tempat nanti, kekal surga buat selama-lamanya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Ayang cinta Yesus, amin, haleluya. Mari kita menyanyi, memuji akan nama Tuhan, haleluya. Bukalah di suaramu, bukalah di suaramu, puji Dia selamanya. Kita memuji Yesus sampai selama-lamanya. Puji Yesus selama-lamanya. Amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Yang tak suka nyanyi, amin, haleluya. Tak kenal cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Puji Dia selamanya. Haleluya. Berpujilah Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Nyanyi dari Dia, amin, haleluya. Yang mandiri
Amin, haleluya. Serahkan hidupnya buat kita, serahkan hidupnya buat kita, dan pimpin kita ke surga. Amin, haleluya. Dan pimpin kita ke surga. Amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku jalan ke Sion. Dan Ibrani pasal 12 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat-malaikatnya, kumpulan yang meriah bersama dengan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku ya Tuhan Yesus. Roh Kudus tuntun hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Engkau juru selamatku. Terima kasih berfirman Bapa. Kami malam hari ini siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Janji Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Ibrani pasal 12 ayat 22 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat Tuhan Yesus. Ya, suatu kumpulan yang meriah. Bersama malaikat Tuhan. Atas kemurahan Tuhan Bapak Ibu sudah dipanggil pilih sama Tuhan untuk suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan di Bukit Sion di surga. Ku jalan ke surga, Bukit Sion, surga. Ya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta. Apa yang kita cari dunia ini? Uang tidak, kematian kita tidak membawa uang, saudara. Tapi perbuatan baik itu di dalam kebenaran firman Tuhan itu kita bawa. Kesetiaan kita, ketekunan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan Yesus, semua dilihat sama Tuhan ya. Mari Bapak Ibu kita mau setia sama Tuhan, jadilah pelaku firman ya. Makin hari makin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu sudah berapa tahun jadi orang Kristen ya.
Jadi anak Tuhan, saya sendiri lahir dari seorang anak hamba Tuhan sampai sekarang melayani pekerjaan, harus dewasa di dalam Tuhan ya. Tidak boleh menjadi orang Kristen anak-anak ya. Harus makin bertumbuh di dalam Tuhan ya. Hari-hari berjalan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Oh, puji nama Tuhan. Mari kita mau kembali baca Alkitab rutin ya, berurutan. Sebelum kita berbaring tidur, ya kemarin kita baca 2 Korintus 2 ayat 1 sampai 11. Sekarang berurutan dari ayat 12 sampai 17. Kecemasan dan kelegaan Rasul Paulus pelayanan di Troas di Makedonia. Tapi luar biasa. Mari kita lihat kesaksian Rasul Paulus, di mana Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada di dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang paling mulia. Papi saya pada waktu mendoakan saya jadi hamba Tuhan, Yakob, layani Tuhan, jadilah hamba Tuhan. Karena melayani pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang termulia. Melayani pekerjaan saya ditumpangin tangan terus, saudara. Didoakan terus supaya kelak jadi hamba Tuhan. Tadinya kan saya seorang bankir, saudara, ya. Ya, dari seorang bankir jamah sama Tuhan. Jadi di Bank Sentral Asia saya pengalaman di dunia perbankan. Saya pengalaman di dunia usaha juga. Tapi Tuhan jamah saya jadi hamba Tuhan, tinggalkan semua keduniawian, ikut Yesus melayani pekerjaan Tuhan sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Ayat 12 dikatakan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Coba nih saudara, Rasul Paulus pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan buka jalan ya. Memberitakan Injil Kristus, seperti saya juga memberitakan firman Tuhan, Injil Kristus. Seluruh hamba-hamba Tuhan sama memberitakan Injil Kristus. Suatu hari kelak ingin berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ternyata Rasul Paulus tadinya rasa cemas ya, tapi ternyata Rasul Paulus ada jalan, Tuhan buka jalan sini. Apapun sudah. Jadi Bapak Ibu punya masalah per bulan, percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Tolong garis bawah ya, Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan. Dimanapun Bapak Ibu melayani, dalam dunia marketplace, dalam pelayanan, dalam apapun juga, andalkan Tuhan Yesus. Berserah total kepada Tuhan ya. Oleh karena itu mari jiwa kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Hari-hari kita diperbarui saudara. Ya, sebab dunia penuh dengan tantangan. Nomor satu tantangan dalam diri kita. Tiap detik kita menghadapi tantangan dalam diri kita. Ya, tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan campur tangan. Dan saya sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin Tuhan pasti buka jalan. Ayat ke-13, tapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus seperti aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Ya, jadi dia sayang kepada Titus, salah satu rekan kerja muridnya, ya Timotius, Titus. Itu rekan kerja melayani pekerjaan Tuhan sama dengan Saul Paulus. Dia ingin ke Makedonia. Jadi Makedonia dia ingin berjumpa dengan Titus. Ya, jadi Saul Paulus itu begitu kerjasama yang baik, rekan-rekan sesama rekan hamba Tuhan. Oleh karena itu mari kita juga sesama rekan hamba Tuhan harus punya suatu kerjasama yang baik ya, bukan saing-saingan yang negatif. Tapi mari kita mau sungguh cinta Tuhan, punya rasa saling cinta, saling kerjasama, saling peduli, ya, saling berdoa, saling memberikan nasihat. Kita satu tubuh Kristus, pandang Tuhan Yesus, saudara. Terus berikutnya, tapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan yang coba. Selalu ada di dalam kemenangan bersama Tuhan. Dengan perantaran kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Harus membawa nama harum, saudara. Karena hidup kita harus jadi berkat. Kita harus jadi berkat Bapak Ibu di tengah-tengah pekerjaan, dalam pelayanan, dalam dunia bisnis, dalam pekerjaan di kantor, di mana-mana harus mendatangkan keharuman di situ, menyebarkan keharuman. Ada Tuhan Yesus supaya orang lain bisa melihat, oh dia orang Kristen, oh dia orang baik ya. Hidup kita jadi berkat dimanapun kita berada, bukan menjadi batu sandungan, ya, bukan menjadi batu omongan orang yang tidak baik, tapi harus jadi berkat, bawa nama Kristus, membawa nama keharuman, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Ini bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Coba, di dunia ini ada dua golongan, domba dan kambing.
Domba adalah anak Tuhan yang menuju kepada kerajaan surga, keselamatan. Mereka diselamatkan. Tapi bagi mereka nolak Kristus, orang fasik, mereka yang tidak suka akan firman Allah, mereka yang tidak suka akan kebenaran Tuhan, ya, dikatakan mereka menuju kepada kebinasaan. Tapi bagi Rasul Paulus, bagi kita, ya, bagi anak Tuhan, bagi hamba Tuhan, kita menjadi bau yang harum bagi semua kita anak Tuhan Yesus. Karena kita menjadi satu tubuh Kristus. Tujuan kita suatu hari ke kerajaan surga. Kita harus menjadi bau yang harum. Tapi bagi mereka, bagi orang fasik, kita hamba Tuhan dibenci sama mereka, saudara. Ya, bagi mereka adalah bau yang dikatakan di sini di antara mereka yang binasa. Ya, jadi bagi kita menjadi bau yang harum dari Kristus ketika mereka diselamatkan. Tapi di antara mereka yang binasa tidak menjadi bau yang harum, kita dibenci, saudara, sama mereka. Bahkan banyak hamba Tuhan seperti Rasul Paulus semua banyak yang dibunuh, saudara. Seperti Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia akan digoreng kan. Yakobus, semua banyak itu anak-anak Tuhan, rasul-rasul yang dibunuh mati syahid demi nama Tuhan Yesus. Karena mereka benci, ya. Terus berikutnya, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapa yang sanggup menunaikan tugas ini, demikian tugas yang berat melain pekerjaan Tuhan. Ya, minta kekuatan Roh Kudus supaya kita dapat kekuatan juga. Tolong didoakan. Dan saya mendoakan Bapak Ibu kita saling mendoakan supaya kita kuat di dalam Tuhan, menunaikan tugas yang mulia untuk Tuhan Yesus. Karena suatu hari kalau Yesus akan datang, Raja di segala raja. Dan apa yang kita kerjakan buat Tuhan itu tidak sia-sia. Semua menjadi bau yang harum. Dicatat di dalam kitab kehidupan. Ayat 17 terakhir. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagai mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapan. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan sama seperti Rasul Paulus, tidak memiliki tujuan-tujuan yang tidak murni, tapi tujuan murni, maksud yang murni, ya. Tidak mencari keuntungan dari firman Allah, tidak. Tapi tujuannya supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, membawa banyak jiwa. Bapak Ibu harus bertobat, stop dosa bersama saya. Mari kita sama-sama stop dosa. Jangan main-main dengan dosa. Jangan punya hati yang tidak baik. Milikilah hati yang benar di hadapan Tuhan. Seperti dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, iri hati yang tidak baik, kita buang itu sampah dalam nama Yesus. Udah waktunya kita perbaiki diri kita. Menjelang kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri kita. Sudah waktunya kita berdandan, Bapak Ibu. Berdandan ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Supaya nanti kita diangkat masuk dalam kerajaan surga. Ku jalan ke Sion. Biar hari ini hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita berpegang teguh kepada firman Allah. Kita mau setia. Pandang kepada Kristus. Biarpun ikut Yesus pikul salib. Penyangkalan diri. Ada bayar harga. Tapi di balik itu semuanya ada janji Tuhan. Biar kita menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya, kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Tuhan Yesus. Ku naik ke surga, ku naik ke surga bersama Yesus. Hidup senang selama-lamanya, sangat bahagia bersama Tuhan. Ku mau setia, cinta Yesus dan taat kepada firman-Nya sampai kita menaik ke surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, berpegang kepada firman Allah, beritakan Injil Kristus, dan biarlah kita menjadi bau yang harum. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu bersama saya adalah milik dari Tuhan Yesus. Biar hari-hari kita melangkah di dalam firman Tuhan. Stop dosa dan jadilah pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.